Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat bertangkaikan salam berbuah iman semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Alladzi akhrajan nasa minaz zulumati ila nur au ila siratim mustaqim. Pertama, perkenalkan, nama saya Mustafa Haris. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, menyelesaikan tugas MIT tengah semester yang diberikan oleh Ustazah Dr. Zainab Abdullah LCMTHI yang berjudul Ingkar Sunnah. Pertanda munculnya ingkar sunnah sudah ada sejak masa sahabat. Ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis, seorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengajarkan Al-Quran saja. Menanggapi pernyataan tersebut, Imran menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah, sholat dan zakat misalnya, dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar penjelasan tersebut, orang itu menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Imran. Sikap penampikan atau pengingkaran terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilengkapi dengan argumen pengukuhan baru muncul pada penghujung abad kedua masa Abbasiyah. Pada masa ini bermunculan kelompok ingkar as-sunnah dan diikuti periode-periode berikutnya dengan kemunculan tokoh-tokoh yang mengingkari keberadaan sunnah. Siapa saja mereka dan bagaimana respon ulama terhadap mereka akan dibahas dalam tulisan ini. Agama Islam adalah agama yang dianut oleh ratusan juta umat muslimin di seluruh penjuru dunia, sehingga dalam kehidupan kaum muslimin menjadi way of life yang diyakini dapat menjamin dan membimbing untuk meraih kebahagiaan di hidup di dunia dan di akhirat kelak. Al-Quran sebagai dasar yang pertama dan paling utama menjadi pegangan umat Islam, memiliki satu sendi utama yang esensial, yaitu berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Petunjuk-petunjuk yang diberikan Al-Quran dalam akidah, syariah dan akhlak, muamalah, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar. Selanjutnya, semua keterangan-keterangan yang disampaikan Rasulullah itu disebut hadis atau sunnah. Sementara hadis atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disepakati oleh mayoritas ulama dan umat Islam sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah kitab suci Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran yang semua ayat-ayatnya disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir dan telah ditulis serta dikumpulkan sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, serta dibukukan secara resmi sejak zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian besar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diriwayatkan secara mutawatir dan pengkodifikasinya pun baru dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Hal yang disebutkan terakhir didukung oleh beberapa faktor lainnya, yaitu sekelompok kecil minoritas umat Islam dijadikan sebagai alasan untuk menolak otoritas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hujjah atau sumber ajaran Islam yang wajib ditaati dan diamalkan. Dalam wacana ilmu hadis dikenal dengan kelompok ingkar as-sunnah. Kelompok ini
dan faham-fahamnya berkembang timbul tenggelam dalam sejarah umat Islam menjadi kelompok minoritas untuk membuka wawasan secara global tentang wacana pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam makalah singkat ini akan dibahas tema tentang ingkar sunnah, mulai dari pengertian, batasan, tokoh, sejarah dan argumentasi, serta respon para ulama tentang ingkar sunnah. Pengertian ingkar sunnah. 1. Arti etimologis. Kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata bahasa Arab yang memiliki beberapa arti, diantaranya adalah tidak mengakui dan tidak menerima baik diantaranya tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu tergambarkan dalam hati. Misalnya dalam firman Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 58 yang artinya, dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya, maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Juga seperti terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 83, artinya mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Al-Askari memberadakan antara makna al-inkar dan al-juhdu. Kata al-inkar terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai pengetahuan, sedangkan al-juhdu terhadap sesuatu yang tampak dan disertai dengan pengetahuan. Dengan demikian, maka orang yang mengingkari sunnah sebagai hujjah di kalangan orang yang tidak banyak pengetahuannya tentang ulum hadis. Dari beberapa arti kata ingkar di atas dapat disimpulkan bahwa secara etimologis diartikan menolak, tidak mengakui dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin atau lisan dan hati, yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan dan lain-lain. Sedangkan kata sunnah secara etimologi bermakna suatu perjalanan yang diikuti, baik perjalanan baik maupun buruk. Juga dapat bermakna tradisi yang kontinu. Orang yang menolak sunnah sebagai hujjah dalam beragama oleh umumnya ahli hadis disebut ahlul bid'ah, dan menuruti hawa nafsunya, bukan kemauan hati dan akal fikirannya. Selanjutnya, tokoh-tokoh ingkar sunnah. Yang pertama, tokoh ingkar sunnah yaitu Taufik Siddiqi. Tokoh ini berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Menurutnya, al-Islam huwa al-Quran. Islam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Dia juga menyatakan bahwa tidak ada satupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicatat pada masa beliau masih hidup dan baru dicatat jauh hari setelah Nabi wafat. Karena itu menurutnya memberikan peluang yang lebar kepada manusia untuk merusak dan mengadakan hadis sebagaimana yang sempat terjadi. Namun ketika memasuki dunia senja, tokoh ini meninggalkan pandangannya dan kembali menerima otoritas kehujjahan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, ada Rashad Khalifah. Dia adalah seorang tokoh ingkar as-sunnah yang berasal dari Mesir, kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam, yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Ghulam Ahmad Parvez. Tokoh ini berasal dari India dan juga pengikut setia Taufik Siddiqi.
Pendapat yang terkenal adalah bahwa sebagaimana pelaksanaan sholat terserah kepada para pemimpin umat untuk menentukannya secara musyawarah sesuai dengan tuntunan dan situasi masyarakat. Keempat, Qasim Ahmad. Tokoh ini berasal dari Malaysia dan seorang pengagum Rasyid Khalifah. Karena itu, pandangan-pandangannya pun tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejalan dengan tokoh yang dia kagumi. Lewat bukunya Hadis sebagai suatu penilaian semua, Qasim Ahmad menyuruh umat Islam agar meninggalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena menurut penilaiannya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah ajaran-ajaran palsu yang dikaitkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, tokoh-tokoh ingkar sunnah asal Indonesia. Tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Indonesia adalah Abdurrahman Moh Irham Sutarto, Lukman Saad dan Ahmad Sutarto, dan Nazwar Syamsu di Padang, Sumatera Barat. Argumentasi ingkar as-sunnah sebagai suatu paham atau aliran ingkar as-sunnah klasik ataupun modern memiliki argumen-argumen yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam mempertahankan paham mereka. Argumentasi yang mereka kemukakan terbagi dua. Argumen pertama, argumen nakli. Yang dimaksud argumen nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang agak ironis juga bahwa mereka yang berpaham ingkar sunnah ternyata mengajukan sunnah sebagai argumen pembelaan faham mereka. Argumen dari ayat-ayat Al-Quran yang mereka gunakan antara lain sebagai berikut. Quran surah An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Yang kedua, Quran surah Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tiada binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Argumen akli. Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dalam bahasa Arab, orang-orang Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dengan demikian, tidak diperlukan untuk memahami Al-Quran. Dua, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran karena Al-Quran itu sudah sempurna. Dalam sejarah umat Islam mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam Alkitab, yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Menurut
menurut Taufik Siddiq, tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatat hadis terjadi setelah Nabi wafat. Dalam masa tidak tertulisnya hadis tersebut, manusia berpeluang untuk mempermainkan dan merusak hadis sebagaimana yang telah terjadi. Yang ketiga, respon ulama hadis. Mencermati keberadaan kelompok ingkar as-sunnah tersebut serta beberapa argumentasi yang mereka kemukakan, baik nakli maupun akli, para tokoh-tokoh hadis terkemuka merasa terpanggil untuk meluruskan kembali pendirian mereka yang dinilai sudah menyimpang. Di antara tokoh-tokoh hadis tersebut adalah Ibnu Hazm, Al-Baihaqi dan Asy-Syafi'i. Dalam hal ini dapat disebutkan beberapa argumentasi yang telah dikemukakan oleh para tokoh hadis tersebut yang sifatnya mengcounter sekaligus melemahkan argumentasi. Kesimpulannya ialah, yang pertama, ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok dan menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah yang sahih. Sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah yang sahih, baik secara substansial, yakni sunnah praktis pengalaman, sunnah amaliyah, atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama yang meliputi perbuatan qaulan, perbuatan fi'lan, dan persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takriran. 2. Faham ini muncul sebagai kelompok kecil, sempalan saja dalam sejarah perkembangannya, sehingga faham tidak dapat berkembang dan tidak dapat memberikan warna dalam wacana dinamika pemikiran aliran dalam Islam, karena fahamnya cenderung memperlemah sendi-sendi dalam membangun syariat Islamiyah. Yang ketiga, semua argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok ingkar sunnah sangat lemah, sehingga dengan mudah argumen mereka terhadap pengingkaran sunnah dengan mudah dipatahkan oleh para ulama. Syukron, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.